pajak Jadi tidak memiliki NPWP. NPWP. Laporan SPT hukumnya wajib. Bisa diomeli sama nyonya. Halo kawan pajak, kembali lagi bersama saya Lili di Bincang Sukopodia. Kawan pajak, salah satu kewajiban perpajakan setelah wajib pajak terdaftar adalah melakukan pembayaran dan pelaporan SPT, baik SPT masa maupun SPT tahunan. Nah, pada kesempatan kali ini kami ajak kawan pajak untuk menggali informasi perihal SPT tahunan dengan penyuluh KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Telah hadir bersama saya di sini Kak Himawan, fungsional penyuluh KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Bagaimana kabarnya Kak Himawan? Luar biasa Kak Lili. Kak Lili Oke. apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Kalau Oh, bahasa anak sekarang itu masih apa? Menyala abangku? menyala Oh. abangku. Iya. Luar biasa. Oke, baik. Begini Kak Imawan, kalau kita bicara terkait wajib pajak nih ya, pasti tidak jauh-jauh dengan yang namanya lapor SPT gitu ya. Betul, ya. Apalagi sekarang ini ya, sudah bulan Maret nih ya, bulan Ya, depan sudah April. Berarti apa? Sudah mendekati batas akhir pelaporan SPT tahunan. betul, iya. Nah, kemudian ini mundur lagi nih. Emang wajib sih lapor SPT itu. Nah, apalagi mungkin beberapa wajib pajak karyawan yang sudah dipotong oleh pemberi kerja, Mhm. kemudian sama beberapa juga sudah dilaporkan. Apakah masih wajib gitu Mas? Oke, Gimana ini Kak? iya. Kak Lili dan kawan pajak semuanya, sebelum saya mengajak konco pajak untuk menjelaskan apakah wajib atau tidaknya ya, tapi saya ajak konco pajak untuk menengok kembali peraturan undang-undang perpajakan di Indonesia. Ya, dasar hukumnya itu ada di Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP ya. Di pasal 3-nya itu mengatur kewajiban bagi wajib pajak memang untuk mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT ya, dengan tata cara dan batas waktunya tertentu. Nah, bagi wajib pajak yang mengetahui hal ini saat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ya, itu tentunya wajib mengetahui adanya peraturan ini sehingga melekat kepada semua atau barang siapa yang mendaftarkan NPWP pasti akan melekat kepadanya kewajiban untuk laporan SPT. Itu dasar hukumnya. Nah, tapi mungkin saya tidak ingin mendalami lagi dasar hukum Kak Lili. Tapi saya ingin mengajak konco pajak untuk melihat sisi positifnya dari kenapa sih kok harus lapor SPT. Oh Sisi iya. positifnya. Coba Jadi kalau kita enggak memandang dari hanya positifnya. lapor, kalau enggak lapor Wajib. terlambat, Iya. terlambat didenda. Nah, Nah, kita lihat dari sisi positif di mana? saya ingin Oke. mengajak konco pajak untuk sisi positifnya ya. Dengan ada beberapa sisi positif yang boleh kita tangkap konco pajak dengan mengisi SPT. Yang pertama, dengan mengisi SPT itu kita akan mau tidak mau ya, akan diajak untuk menghitung kembali seluruh penghasilan kita. Ya, Seluruh penghasilan kita oke. yang kita terima di tahun kemarin. 1 tahun Iya, pajak 1 tahun kemudian. pajak ya. Dengan demikian, kita akan jadi tahu nih, oh berapa ya penghasilan saya selama setahun kemarin. Nah, seperti itu. Jadi Ya. itu sisi positif yang pertama. Memang sepertinya agak memaksa kita untuk Merepotkan gitu ya, Pak ya. tapi dengan kita mengisikan jumlah di SPT, kita bisa tahu berapa kemampuan ekonomi, Hmm, tambahan kemampuan ekonomi yang kita peroleh di ternyata selama gede tahun Pak. kemarin. Nah, gitu. Nah, Kosong. dengan begitu kan Kak Lili, jadi Ya, bisa prediksi, oke tahun depan saya akan lebih disiplin lagi dalam mengatur betul. perekonomian Keluarga. pribadi ya, keluarga pribadi. Iya, Nah, betul. itu memang di SPT setelah dihitung penghasilan memang akan diminta untuk menghitung berapa PPh yang terutang atas penghasilan yang kita peroleh itu. Itu sesuai ketentuan ya. Nah, kemudian yang kedua dengan mengisi SPT ini Kocok Pajak, kita akan diajak untuk merekapitulasi ya. Jadi menuliskan ulang harta dan kewajiban atau utang yang kita miliki kondisi per akhir tahun kemarin. Oke. Nah, dengan begitu, dengan kita bisa mendaftarkan atau menuliskan ulang ya di SPT, harta yang tak milikin ini, utang yang tak milikin ini, atau mungkin tidak ada sama sekali, boleh-boleh saja ya kan. Nah, dengan begitu kita bisa menjadi apa ya istilahnya punya awareness. Oh, ternyata saya itu memiliki harta ini loh. Nah, Mungkin tahun ada ini yang
lupa. Nah, mungkin ada yang lupa. Diingatkan oleh SPT. Diingatkan gitu. oleh SPT, itu sisi Dan positifnya. sebelah sini gitu ya. Betul sekali Kak Lili. Jadi, oh saya ternyata pernah nabung di apa Singapura. Iya betul ya. Lupa rekeningnya, Lupa bukunya rekening. keselip. Tapi Ternyata ternyata isinya pas lihat berapa ribu dolar. paket. Iya. Nah, ternyata dengan begitu kita diingatkan, oh ternyata saya masih punya tabungan, saya masih punya harta di sana, harta di sini. Terus juga, oh ternyata saya masih punya kewajiban atau utang yang belum terlunasi. Nah, itu Ini yang bisa pura-pura lupa ini ya. itu kan kewajiban ya harus Betul. kita selesaikan seperti Iya. itu. Nah, kemudian yang ketiga juga Kak Lili. Nah, ini manfaat juga yang kita peroleh dengan mengisi SPT. Jadi konco pajak sebelum kita mengisi SPT itu kan tadi kita mencatat penghasilan. Ya, Ya harus kan, direkap mulai semua semua penghasilan penghasilannya ya. ya dari awal tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak. Dengan begitu kita akan diajak untuk at least setidaknya ya kita tertib administrasi terhadap diri sendiri kita. Ya. Kita bisa melakukan pencatatan atau pembukuan terhadap penghasilan-penghasilan kita. Nah, begitu. Nanti kalau sudah terbiasa, nah maka konco pajak rasakan manfaatnya. Dengan kita terbiasa untuk mengadministrasikan penghasilan ya, Ya. maupun biaya-biaya dalam sebuah pencatatan sederhana mungkin, atau mungkin yang sudah kompleks dalam bentuk pembukuan ya, neraca atau laporan laba rugi, pasti konco pajak bisa apa namanya? Memprediksi atau Memprediksi. membaca, mengetahui ya. Iya, kalau konco pajak yang bergerak di bidang saham Mm-mm. ya, kan biasanya mengetahui portofolio perusahaannya. Betul. Nah, dipelajari sehingga perusahaan ini sehat atau tidak. Nah, Nah, kembali ke pribadi kita dengan pencatatan kita seperti ini, apakah keuangan kita sehat atau tidak? Nah, ya, itu bisa betul kita tentukan sekali. dari situ. Dan mungkin bisa untuk strategi ke depannya untuk lebih memajukan usaha kita seperti apa. Betul Ya. sekali. Nah, Oke. itu. Jadi, konco pajak memang laporan SPT hukumnya wajib karena ada dasar hukumnya. Tetapi coba saya ingin mengajak konco pajak sekalian melihat dari sisi positif yang bisa kita dapatkan dengan tertib melaporkan SPT. Ya. Tuh. Oke, baik. Iya. Nah, lapor ini Pak ya. Pada umumnya nih kalau seperti yang disampaikan para teman-teman, kawan-kawan pajak itu, lapor SPT paling lambat 31 Maret nih. Kemudian kalau badan tanggal 30 April. Nah, yang sentingan kalau beredar ya. misalnya nih pada batas akhir pelaporan itu masih Mm-mm. jatuh di hari libur, apakah bisa mundur ke hari kerja berikutnya? Nah, Oke. seperti itu. Ya, Apa demikian? iya, baik. Konco pajak tadi pertanyaan Kak Lili tadi juga memang sangat sering beredar di masyarakat kita. Kita pahami itu ya. Jadi konco pajak untuk pelaporan SPT tahunan dengan SPT bulanan atau masa itu berbeda ketentuannya Kak Lili. Berbeda ya. Berbeza. Nah, ya. Nah, jadi kalau SPT tahunan dalam bahasa undang-undangnya ya, itu mengatakan SP tahunan wajib pajak orang pribadi disampaikan atau dilaporkanlah bahasanya ya, paling lambat adalah akhir bulan ketiga setelah akhir tahun pajak. 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Iya, 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Jadi kalau konco pajak pembukuannya tadi berakhir di bulan Desember ya, tutup bukunya Desember, maka 3 bulannya itu adalah Januari, Februari, Maret. 31 Maret. Nah, Jadi makanya tidak bilang tanggal akhir tanggal, tapi 3 bulan itu ya. 3 bulan Tergantung tahun pajak yang digunakan oleh wajib pajak berdasarkan apa. Berdasarkan Oke. apa? Ya saya Kalau gampangnya badan Desember. Kalau badan sama, kalau badan wajib pajak badan SPT tahunannya adalah 4 bulan setelah akhir tahun pajak 4 bulan. yang Jadi digunakan. kalau Desember berarti ya April. Kalau April. misalnya ternyata seperti anak sekolah ini Ya, Juli sampai dengan Juni, Juni. ya, Nah, itu misalkan juga beda lagi ya. Batasnya betul. berarti 4 bulan setelah Juni, berarti Juli, Agustus, Oke. September, akhir Oktober kayak Jadi gitu. intinya tidak melihat di 3 bulan terakhir atau 4 bulan terakhir itu Iya, tanggal merah atau enggak ya. Jadi betul. menguncinya di 3 bulan sama 4 bulan. 4 bulan. Nah, ini khusus untuk SP tahunan Kak Lili. SPT Bukan wajib pajak. tahunan. Kalau SPT Dan masa beda lagi ya. beda Pak, lagi ya. kalau SPT masa ada tanggal, menyebut tanggal. Ya. Tanggal berapa bulan berikutnya. Nah, perbedaannya lagi antara tahunan dengan SPT bulanan adalah SPT tahunan kalau
ada batas waktunya, ya Ya. batas waktunya tadi 3 bulan atau 4 bulan tadi ketemu tanggal merah atau libur, Mm-mm. itu tidak bisa hari kerja berikutnya. Jadi kalau SP tahunan ya wajib Sesuai wajib tadi. aware ya, Ya. wajib aware kalau ketemu tanggal merah atau hari libur Ya, tetap maka tidak mundur. segera tidak mundur ya. Jadi tetap harus dilaporkan sebelum akhir batas waktunya. Kalau SPT masa Mhm. berbeda. Tadi kan ada tanggal 15 atau tanggal 20 bulan berikutnya. Kalau ketemu tanggal merah atau tanggal hari libur, SPT masa boleh di hari kerja Berikutnya. berikutnya. Seperti itu. Nah, untuk lapor SPT ini sudah paten yang 3 sampai 4 bulan ini ya Mas Himawan. Apakah ada mekanisme, wah belum selesai Siap. nih Oh, laporannya atau gimana? Apakah bisa mengajukan semacam perpanjangan atau penundaan gitu Mas Himawan? iya, wong apa namanya sepak bola aja kalau seri aja perpanjangan waktu ya kan. Nah, SPT juga demikian konco pajak. Jadi jangan khawatir konco pajak. Batas waktu itu dibuat untuk supaya kita semua sama persamaan. Apa? Ya, Menyamakan persepsi lah bahasanya gitu ya. Namun apabila konco pajak dalam pelaporan SP tahunan mendekati batas waktu ternyata belum siap SP tahunannya, ya karena terlalu banyak pembukuannya, mungkin terlalu terlalu kompleks, kompleks, hartanya bisa berlembar-lembar. Nah, itu betul. silahkan konco pajak dapat menyampaikan ya, menyampaikan apa namanya permohonan perpanjangan, wah bukan permohonan, pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT tahunan. Nah, sifatnya kalau dulu mungkin konco pajak pernah mendengar istilah SPT 1771Y mungkin ya, Ya ada huruf betul. Y-nya itu merupakan formulir pemberitahuan Panjang. perpanjangan penyampaian SP tahunan. Nah, Nanti berarti apakah semua wajib pajak boleh atau bisa menyampaikan perpanjangan atau penundaan ini, Mas Imam? iya, boleh silakan, silakan. Jadi penyampaian pemberitaan perpanjangan itu nanti disampaikan oleh wajib pajak sebelum batas waktunya ya. Jadi jangan dilewat, jangan disampaikan juga permohonan pemberitahuan perpanjangannya disampaikan setelah batas waktu yang tadi. Oh, tetap Jangan dalam jangka waktu dalam jangka waktu pelaporan. pelaporan. Oke. Jadi harus disampaikan pemberitahuan bahwa saya belum bisa lapor SPT yang datanya full lengkap. Nah, dengan cara menyampaikan pemberitahuan dilampiri dengan laporan keuangan mungkin ya, Oh, laporan keuangan syaratnya ini ya, sementara. Nah, laporan keuangan syaratnya ada sementara laporan keuangan sementara. sementara Mm, yang sampai dengan hari tersebut kondisi keuangannya seperti apa, ditambah dengan surat setoran pajak apabila perpanjangannya itu memang menyatakan kurang bayar. Oke. Seperti itu Kak Lili dan konco Baik. pajak. Pertanyaan berikutnya Kak ini. Ini isu ini sangat sering muncul di antara kita, di antara yang disampaikan oleh konco pajak semua, yaitu terkait wanita kawin yang Oh, itu baik memiliki NPWP sendiri mm-mm. maupun NPWP gabung dengan suami. Nah, ini apakah penghitungan atau pelaporannya juga sama seperti wajib pajak yang lainnya, Kak? Oke baik. Mengenai wanita kawin ya, ibu-ibu nih. Nah, The power of mama ini konco pajak. berat ini kalau sudah sama ibu-ibu. Jadi memang perlu uh, pengaturan khusus untuk ibu-ibu ini ya. Jadi kita bahas satu persatu kali Lili ya. Betul, oke. Konco pajak kita bahas satu persatu. Yang pertama, mungkin kita mulai dari istri ya, wanita kawin yang bekerja dan tidak ber-NPWP. Pekerja Jadi tidak memiliki NPWP. NPWP. Nah, Berarti dalam ini hal ini gabung dengan NPWP gabung dengan suami. NPWP suami. Oke. Ya, jadi sang wanita tersebut, wanita kawin tersebut, istri tersebut melaporkan kepada pemberi kerjanya NPWP-nya suaminya. Ya, Nah, oke. dengan ngomong Pak atau Ibu perusahaan, saya NPWP gabung suami, ini nomor NPWP suami saya. Ya, Seperti itu ya. Itu sah, itu boleh boleh. ya, itu boleh. Nah, bagi istri yang bekerja dan tidak memiliki NPWP ya karena gabung suami, sang istri tersebut tidak ada kewajiban lapor SPT kali ini. Wah, asik dong Seperti itu. ya. Iya. Satu kewajiban gugur, Satu iya kewajiban kan? gugur. Iya. Kenapa? Karena kewajiban lapor SPT-nya atas penghasilan yang diterima oleh istri tadi itu masuk ke dalam SPT-nya suami. Gitu. Penghasilannya digabung dengan penghasilan Suami, suami. iya. Jadi yang laporan adalah suaminya dengan melaporkan penghasilan sang suami plus ditambah dengan penghasilan istri dipertanggungjawabkan di situ. Ya. Namun ada lagi enaknya lagi Kak Lili Wah, untuk status
NPWP istri digabung dengan suami. Saya seneng yang enak-enak inilah. Enaknya maksudnya gampangnya ya. Gampang ya. Bagi istri yang bekerja dari satu pemberi kerja ya. Ini satu pemberi kerja ini maksudnya bukan satu perusahaan dengan suami loh ya. Tidak melulu, tapi Tidak harus tidak harus ya. satu kantor, Perusahaan. satu perusahaan dengan Tidak. suaminya. Jadi Mm-mm. sang suami bekerja di perusahaan A, Mm-mm. sang istri bekerja di perusahaan B misalkan. Itu boleh, itu diistilahkan sebagai istri bekerja dari satu pemberi kerja ya. Bagi Oke. istri dengan status seperti itu, atas bukti potong penghasilannya yang diterima dari perusahaan, itu dilaporkan di SPT suami sebagai penghasilan final kali ini. Apalagi ini penghasilan final ini. Penghasilan final itu berarti bukan semifinal ya. Penghasilan final itu maksudnya konco pajak bahwa kewajiban perpajakannya tidak diperhitungkan lagi dalam SP tahunan. Clear gitu. Clear, ya. jadi sudah clear. Seapa adanya yang diterima dan dipotong dari perusahaan Iya, tinggal dimasukkan di SPT. tinggal Bagian aja. PPH Final. Iya. Oke. Penghasilan Mm-mm. yang dipotong PPH secara final. Itu di Oh. tabelnya itu ada di agak-agak ke bawah gitu, ada tulisan penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nah, tinggal nemplokkan di situ, udah nggak perlu dihitung lagi pajaknya. Wah, berarti Gitu. Selesai. kemungkinan ada gabungin sebenarnya kalau misalnya penghasilan digabung dengan suami bisa jadi Bisa jadi layer tarifnya lebih tinggi, lebih tinggi sehingga ya. pajak penghasilannya bisa jadi lebih tinggi. Hmm, Tapi kalau hanya satu Oke. pemberi kerja, langsung PPh final, nggak perlu dihitung-hitung lagi, nggak perlu ditambahkan ke penghasilan suami. Catatannya Itu satu pemberi kerja ya Kak Imawan ya. satu pemberi kerja. Oke, Iya. kemudian kalau nih Mm-mm. saya memilih tetap walaupun saya wanita kawin tetap memiliki NPWP sendiri nih. Mm-mm. Kalau Ya. seperti itu gimana Kak Imawan? Nah, itu boleh juga konco pajak Hmm. ya. Jadi seorang istri atau wanita status kawin itu diperkenankan juga jika menghendaki memiliki NPWP sendiri. Nah, ini diperkenankan Ya. juga. Nah, lalu bedanya apa, Pak? Nah, Caranya ya, gimana dengan yang tadi itu, yang tidak punya betul. NPWP tadi, yang gabung dengan suami? Ya, berbeda banget konco pajak tentunya. Cara ngitung pajaknya juga beda banget. Ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin memberitahu filosofinya dulu ya, konco pajak ya. Filosofinya, apabila seorang istri menghendaki untuk memiliki NPWP sendiri, artinya Mhm. dalam keluarga tersebut, sang istri, baik dengan persetujuan suami maupun tidak, itu silahkan membuat pernyataan Pernyataan. Oke. pernyataan bahwa saya menghendaki untuk NPWP terpisah. Nah, jika demikian, maka sang istri ini nanti akan ada kewajiban lapor SPT sendiri. Mhm. Nah ya, jadi nggak ikut-ikut di SPT suami nanti Ya. penghasilannya ya, lapor SPT sendiri. Nah, pernyataan untuk memisahkan penghasilan ini, konco pajak, ada dua jenis yang perlu konco pajak ketahui. Dua jenis dari yang istri bisa tempuh, yaitu ada istilah MT Mhm. atau memilih terpisah, Memilih terpisah. ya, Oke. atau PH, pisah harta. Pisah harta. Nah, ini istilah Oke. saja ya, istilah Istilah. yang ya. Kalau MT itu pernyataannya dari sang istri sendiri saja cukup, tapi kalau PH itu pernyataannya dari kedua belah pihak, Ya, karena suami dan sama-sama istri sama-sama berkomitmen menyetujui. Iya, menyetujui untuk pisah harta. adanya pisah Oke. harta. Oke, nah itu sah-sah saja di dalam perpajakan. Nah, namun jangan lupa konco pajak, apabila sang istri memilih salah satu di antara itu ya, MT maupun PH, pada saat lapor SPT tahunan, Mhm. jangan lupa untuk memilih PH atau MT-nya. Tetap ya harus Ya, jangan konsisten gitu ya. konsisten. Jangan keliru milih kakak. Kakak itu kepala keluarga. Boleh dong. Ya, jadi sang istri tetap bukan menjadi kepala keluarga. Sang istri hanya PH, pisah harta, atau MT memilih terpisah. Nah, oke, jangan lupa itu. Nah, efeknya apa memang? Efeknya di SPT-nya nanti Kak Lili dan konco pajak. Ada Efek gitu ya. efek lanjutnya. Nah, Efek lanjutnya adalah itu. Tadi yang Kak Lili sempat singgung ya. Cara ngitung menghitung. penghasilannya Betul. dan cara menghitung pajak penghasilannya. Berbeda ya. Berbeda dengan yang normal saja ya. Nah, jadi ketika masuk penghitungan pajak penghasilan dalam keluarga tersebut, ya suami ada penghasilan, istri ada penghasilan, apabila ada MT atau PH, Ya. maka penghasilan neto suami dan penghasilan neto istri itu akan dihitung dalam lembaran tersendiri dan disatukan dulu. Mau nggak mau harus digabung ya. Dijumlahkan Namanya dulu. juga keluarga
Suami satu istri ya. ya suami istri walaupun Oke. bisa harta ya, tapi penghasilannya dalam rangka untuk menghitung pajak penghasilan tetap dijadikan satu Dijadikan dulu. satu dulu, Dijadikan satu digabung. dulu, digabung, kemudian barulah dikurangi dengan PTKP ya, ketemulah penghasilan kena pajak, barulah dikalikan dengan tarif pajak Oke, yang betul. berlayar-layar tadi. Betul. Nah, yang 0 sampai 60 juta itu 5%, 60 juta sampai 250 juta itu 15%, demikian seterusnya. Disinilah konco pajak yang tadi Kak Lili sempat singgung, bisa masuk ke layer berikutnya dong. Karena penghasilannya digabung Nah, otomatis jadi lebih lebih tinggi Karena ya, bisa jadi dari perusahaan dipotongnya pakai layer yang paling rendah, rendah. lebih rendah gitu ya. Iya, jadi pas di perusahaan masing-masing dipotongnya pakai layer lebih rendah, tapi begitu karena Digabung. PH atau MT harus digabung sehingga penghasilannya jeblok menjembung ya, menggembul lah saya bilangnya gitu ya, menggembul sehingga dimungkinkan jumlah penghasilan itu masuk ke layer yang lebih Lebih tinggi tinggi. sehingga mengakibatkan pajak penghasilannya tentunya akan kurang bayar. Pembagian antara kewajiban suami dan istri itu dihitungnya gimana Mas Imawan? Nah, nanti begitu ketemu pajak penghasilan gabungannya berapa gitu ya, barulah dipecah kembali ke bagian suami berapa, bagian istri berapa, sesuai proporsional penghasilan itunya. Gitu ya. Fair, tetap fair, tetap Oke. fair. Jadi nanti ketemulah pajak penghasilan suami berapa masuk ke SPT suami, pajak penghasilan istri berapa masuk ke SPT istri. Di situ diperhitungkan masing-masing kembali apakah kurang bayar dan pasti akan kurang bayar karena layernya lebih tinggi tadi. Itu. Dan Oke. karena pisah harta atau mulai terpisah, hartanya masing-masing dilaporkan di hartanya suami di SPT suami, harta istri di SPT istri. Itu PH atau Oh, MT tadi. baik. Seperti itu konco pajak. Lanjut ke Imawan. Nah, apa ya yang harus diperhatikan oleh konco pajak, kawan pajak semua ini Kahin, biar apa? Tidak salah dalam menyampaikan SPT. Beberapa poin penting ya mungkin ya. Poin-poin penting Poin-poin apa yang harus diperhatikan oleh kita semua, bagi kawan biar pajak semua? biar ngisi SPT-nya sesuai dengan ketentuan yaitu benar, Dan jelas lengkap. dan lengkap. Betul. Iya. Benar, isinya harus benar sesuai dengan kondisi sebenar-benarnya dari konco pajak. Jangan dibenar-benarin, jangan diada-adain. Kemudian jelas, isinya harus jelas, ya sesuai dengan kondisi sebenarnya juga sama sebetulnya. Jangan yang tidak jelas menjadi yang masih blur dimasukkan di SPT, ya. Lengkap, lengkap isinya ya semua lengkap, semua induk dan lampirannya diisi dengan lengkap. Nah itu SPT harus benar, jelas dan lengkap. Lalu tips dan triknya konco pajak supaya benar, jelas dan lengkap pengisian SPT boleh saya share. Yang pertama, Boleh ya. yang pertama ya, ini tips dan trik ya, saran nih. Untuk wajib pajak orang pribadi, jangan pernah menyerahkan pengisian SPT tahunan Anda ini ke orang lain. Loh, Loh, kenapa? kenapa Ya, seperti itu? nah, ini sering terjadi konco pajak. Pegawai di perusahaan eh, persepsinya adalah, loh SPT saya sudah dilaporkan sama perusahaan, sudah diisiin sama perusahaan. Itu yang kurang tepat. Itu yang boleh saya katakan salah ya, konco pajak. Kenapa? Karena tadi, coba kita ingat-ingat, mengisi SPT selain mengisi penghasilan, mengisi harta. Nah, yang tahu harta kita siapa? Kita sendiri. Yang tahu utang-utang kita siapa? Ya kita sendiri. Maksudnya diisiin sama orang lain, ya kan? Nah, jangan pernah menyerahkan pengisian SPT ini ke orang lain ya. Itu tadi karena tanggung jawab dari isian di SPT ini yang benar jelas lengkap tadi, tanggung jawabnya ada di Wajib pajak pajak sendiri masing-masing masing-masing. ya. Jika ada seumpama nih ada kesalahan ngisi atau mungkin bahkan tidak dilaporkan SPT-nya, yang tanggung jawab, yang nanggung semua isinya adalah Yang ya dikonfirmasi, wajib yang pajak, dipanggil oleh petugas, wajib wajib pajak pajaknya yang punya sendiri. NPWP itu, bukan yang isiin, tidak. Seperti itu ya kan pajak. Itu yang pertama. Oke, yang kedua. Oh, ada yang kedua. Ada Oke. yang kedua, tips dan triknya, status perkawinan. Jangan lupa konco pajak ya. Nanti sudah kawin dikira tulisnya tidak kawin. Bisa diomeli sama nyonya. Ya, status perkawinan dan tanggungan yang diakui itu adalah kondisi di awal tahun. Kondisi awal tahun ini Awal tahun. berarti 1 Januari, kondisi Januari. Januari ya. Jadi kalau konco pajak yang menikahnya di bulan Juni 2023, berarti status perkawinannya masih TK masih ya. Termasuk Bukan kalau misalnya memiliki anak, memiliki lahirnya setelah 1 Januari belum diakui di SPT di tahun belum pajak boleh. tersebut ya. Di kondisi per awal tahun ya, seperti itu. Oke, itu tips yang kedua ya. Tips yang ketiga. Oh, ada lagi yang ketiga. Wah, Ketiga mantap ini banyak penting tipsnya. untuk konco pajak yang ASN atau PNS. PNS, ASN. Untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus PNS.
Ya. ya. Itu apabila SPT-nya menyatakan lebih bayar, itu tidak akan diakui. Lah kenapa? Nah, kenapa? Karena jawabannya pasti karena. Karena Karena konco pajak penghasilan PNS itu sudah DTP, konco pajak. DTP. Apa itu DTP? Ditanggung pemerintah. Oh, ditanggung Ke pemerintah. pemerintah. Oke. Ya. Begitu pula untuk wajib pajak yang hanya mendapatkan penghasilan sebagai pegawai tetap di satu pemberi kerja, ya, itu bukan DTP tapi perhitungan pajak penghasilannya pasti sudah sesuai. Pasti sudah Pasti sesuai. sudah sesuai. Sehingga apa namanya, pas masuk di SPT, SPT-nya akan nihil. Klop gitu Klop ya, ya, tidak akan antara lebih bayar. kurang bayar dengan yang sudah dilakukan pemotongan itu sudah Sudah sesuai. klop. Nah, itu asal satu pemberi kerja tadi. Oke. Itu tipsnya. Jadi bayangan kita kalau kalau saya PNS pasti SPT nggak LP. Terus kemudian kalau saya hanya bekerja di satu pemberi kerja, Pasti SPT tidak saya pasti akan nihil gitu ya. ada lagi tips? Oke. Tips yang kemudian. Saya lupa yang keberapa ya. Yang kemudian adalah apabila terjadi status LB dalam SPT tahunan ya, kalau SPT-nya memang lebih bayar, jangan lupa untuk melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan konco pajak ya. Misalkan Ya. bukti potong dari pemberi kerja itu Itu dilampirkan. harus diunggah, ya. Harus diunggah seperti itu ya. Jadi harus dilampirkan sebagai bukti pendukung kepada petugas pajak pada saat akan meneliti pengembalian pajaknya. Betul. Oke. Tips berikutnya masih ada ya beberapa lagi lah ya. Tips berikutnya adalah zakat. Zakat kan pengurang ya. Pengurang. Sebagai pengurang Boleh. penghasilan neto. Betul. Oke. Apabila konco pajak menghendaki zakat itu dimunculkan di SPT untuk mengurangi penghasilan itu sehingga PPh-nya akan mengecil, ya, boleh silakan saja. Asalkan jangan lupa konco pajak bahwa ada ketentuan yang mengatur ini, yaitu harus dilampiri dengan bukti zakat dari badan zakat yang memang resmi diakui oleh Kementerian Keuangan. Betul. Ya. Jadi boleh ditengok di Peraturan Dirjen Pajak nomor 8 tahun 2021. mungkin sama 8. update-annya mungkin kalau terupdate Oh, berarti ada gitu Iya, ya. ada Jadi update-nya. ada daftarnya gitu Mas Imawan ya. Iya, betul ada daftarnya. Jadi badan zakat atau mungkin kalau yang apa non muslim ada apa badan sumbangan yang ke badan apa saja sih yang diperkenankan untuk mengurangi itu pajak ada penghasilan. disebutkan nama lembaganya atau badannya Ada. gitu ya. Kalau di luar itu semua kayak saya bayar zakat ke tetangga saya nih atau ke musola dekat rumah saya nih. Nah, itu masuk ke per itu atau tidak? Nah, kalau tidak ada di situ ya berarti tidak masuk. Tidak boleh menjadi pengurang ya Pak. Tidak boleh jadi pengurang. Oke. Nah, terus jangan lupa apabila Anda memberikan zakat atau sumbangannya kepada badan yang resmi tadi ya, pasti akan mendapatkan bukti kan? Nah, buktinya itu nanti yang harus di-upload juga, di-upload juga di SPT tahunan. Itu tips berikutnya ya, jangan lupa. Kemudian tips selanjutnya adalah bagi wajib pajak orang pribadi yang pengusaha bebas ya, wira swasta, wira usaha lah ya. Itu apabila tidak bisa melakukan pembukuan yang kompleks, neraca laba rugi, boleh melakukan pencatatan sederhana. Pencatatan sederhana masih diperkenankan ya. Masih diperkenankan. Orang pribadi ini ya. Iya. Nah, dalam penghitungan pajak, penghitungan penghasilannya menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. NPPN. Nah, itu NPPN ini juga diatur bahwa konco pajak jika menghendaki bahwa penghasilan saya dihitung menggunakan NPPN untuk mencari laba ya, bukan pakai pembukuan, konco pajak harus menyampaikan pemberitahuan bahwa saya menggunakan NPPN ya, itu harus disampaikan di 3 bulan awal tahun berjalan. Sama kayak batas waktu penyampaian SPT berarti Kak Imawan. Mirip, tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Nah, pengajuannya ini seperti apa Kak Imawan? Nah, pemberitahuannya ini konco pajak bisa secara online di DJP online, di menu KSWP konco pajak. Oh ya, semuanya tinggal klik berarti. Tinggal klik ya, gampang banget nanti di DJP online dalam menu KSWP, pilih yang pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan itu untuk tahun berjalan. Jadi kalau konco pajak tahun 2024 ini ya, saya penghasilan tahun 2004 saya pakai norma penghitungan aja lah yang gampang supaya nggak repot-repot pakai pembukuan. Silahkan segera sebelum akhir dari bulan 3. Sebelum akhir bulan 3 konco pajak menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN tadi ya. Nggak harus bareng-bareng sama SPT konco pajak ya. Mau sekarang silahkan langsung setelah ini praktek silahkan. Itu ya. Oke, itu mungkin beberapa tips dan trik ya yang
bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Mantap sekali Kak Imawannya. Ini terima kasih banyak Kak Imawan sudah memberikan pencerahan kepada kita semua, pada kawan pajak Iya, terima tentang kasih juga. pelaporan SPT tahunan. Tahunan. Terima kasih juga konco pajak. Oke, demikian bincang pajak perihal pelaporan SPT tahunan. Kita akan berjumpa lagi ke bincang pajak Sukopedia berikutnya.